di level apa yang lu pernah merasakan betapa sulitnya itu jualan? Manusia itu kan punya fitrah ya. Fitrah itu ada bahwa kita itu tidak bisa terlepas dari silaturahmi face to face begitu. Adversity question itu adalah seberapa kamu tahan terhadap kesulitan yang ada dan bisa mengalahkan itu ya, bertahan dan mengalahkan. Kalau diterima kan gue nggak perlu cerita, nggak perlu nanya, karena kan itu kabar bahagia. Tapi ketika ditolak, apa yang lu lakukan? Apakah lu berhenti? Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang mereka kalah, kita menang. Gitu. Ownership itu artinya you really do something about it. Jadi bukan hanya saya yakin pasti bisa, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Halo teman-teman semua, kembali lagi di MSCO Channel. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan sama para pendiri dari MSCO Learning Partner nih. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng Cak Rus. Dia ini adalah Director of Sales dan kita tetap sama Cak BG. Gitu ya bro ya? Yap. Bro, kita mau ngomongin yang pasti kalau ngedenger kata jualan kan lu sales kan? Ya. Pasti ada suka, duka, pasti ada sedih dan tawa gitu ya. Nah, gue mau mulai dari lu jualan produk yang dimiliki sama MSCO atau produk training itu gimana bro? Apa yang lu pernah lakukan itu gampang, susah, pernah ditolak? Gue kayaknya lebih fokus di lu. Pernah ditolak bro? Berapa kali itu? Sering kali kah atau gimana? Tahu rujak. Ya. Macam-macam manusianya di situ. Ya. Semuanya ada di situ. Oke. Ditolak, diterima, balik lagi, tolak, terima, campur aduk. Dan emosional di situ luar biasa. Terbentuk. Lebih banyak mana? Ditolak, diterima? Mostly Ditolak. 50-50 kali ya. Serius kalau kita compare ya. Total berapa lama berarti jualan produk yang bukan sesuatu yang bisa dilihat kan masalahnya kan ya? Ini barang goib istilahnya ya. Barang goib, ya kan? Lu jualan sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Belum tentu juga orang bisa mengendusnya kan gitu ya? Yes. Jadi lu bilangnya barang goib. Iya. Gitu. Jadi 50-50 lu bilang tuh. Mungkin 50-50, ya. Pertanyaan gua, kalau seberapa pernah penolakan yang paling pedih gitu? Pernah ya? Menukik sekali benarnya nih. Nggak apa-apa, artinya gue pengen tahu. Gini Bre, banyak sih di lapangan hal-hal seperti itu ya. Itu Iya. pasti lengket lah di teman-teman sales itu. Boleh lu satu cerita yang pedih supaya gue pengen tahu juga sebetulnya alasan lu masih terus berada di sales itu kan nggak gampang. Boleh kasih satu cerita? Pasti ada di salah satu perusahaan besar dan asing itu pada ya. Dan kita tidak dikenal karena kita tidak punya branded, nggak punya license dari luar negeri dan kita pure local, produk lokal. Nah yang jadi trigger pada waktu itu adalah masa kita lokal kalah dengan orang asing kan gitu, produk-produknya itu. Dan kita fight-nya salah satunya adalah nggak tahu pada waktu itu masuk rasa nasionalisme itu tinggi ya dengan produk-produk luar negeri masa kita kalah gitu kan. But at the end kita waktu fight kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang mereka kalah, kita menang begitu. Endingnya seperti itu. Nah penolakannya adalah ya memang tidak ada yang bisa dijual pada saat itu, nggak ada yang. Berarti dia butuhnya sesuatu yang license pada waktu itu. Dan lu nggak punya. Dan kita belum punya pada Terus waktu itu. sampai sekarang? Sampai sekarang kita bertahan ke customize. Memang itu yang ceruk pasar yang menurut gua itu bagus ya. Kalau gitu, ya. Karena di situ contoh ya, lu beli baju nih. Yang pas lu itu kan mesti ke tukang jahit ya, bukan ke Sogo atau ke Saga atau ke Sogo. Ke Zara atau apapun di situ. Pasti kan tukang jahit. Tapi merek lo itu ya. Branded itu mahal. Tapi in the end when you pakai kadang di sini ada kurang-kurang kegedean, di perut kegedean dikit, kepanjangan dikit. Nah, kita mencoba membuat filosofi itu supaya pas dengan user itu gimana sih? Custom berarti kan? Dan yang gua pelajari nih, yang dari license luar negeri baik UK, United States atau Australia itu mereka
nggak bisa diotak-atik, dan silahkan kalau mau menggunakan ini seperti ini gitu. Bedanya sama lu adalah take it or leave it gitu. Kalau kita betul-betul customize, kita dengerin betul kebutuhannya seperti apa, kita jahitin lengannya, kita jahitin bagian punggung, akhirnya NDR pada waktu materi itu disajikan, itulah yang dia Oke, gua tangkap satu kata kunci kalau menurut gua. Ketika lu harus bertempur dengan para competitors, lu harus punya level PD nih, bro. PD kata gua ini banyak sales yang nggak PD. Menarik nih. Jadi kalau lu bicara tentang jualan, berarti barang lu bagus. Kalau lu nggak PD, selesai. Bener nggak? Ya, ini dulu konteksnya nih biar teman-teman paham apa sih. Industri kita kan industri training consulting. Jadi tadi Irfan bilang RT ya, RT. Panggilannya RT. RT itu namanya dia, disingkat RT. Bukan Pak RT ya. Jadi intinya adalah gini, kita itu jualan solusi, jualan program pelatihan maupun consulting, barangnya kan nggak kelihatan, jadi susah sekali. Itu satu ya, biar teman-teman ini apaan sih, ngomong jual apa, biar ada gambar dulu. Yang kedua, tadi tuh bagus tuh. Harus cerita tentang kita nggak punya brand luar negeri gitu. Karena tadi filosofi dasar yang kita percaya adalah solusi terbaik itu yang kita sesuaikan, kita jahitkan, kita tailor sesuai kebutuhan dari klien kita gitu. Jadi analogi tadi bagus, analogi baju itu. Baju yang terbaik itu adalah baju yang dijahitkan sesuai dengan proporsionalitas tubuh kita. Bukan berarti baju yang ada di toko itu jelek, enggak, tapi yang paling pas enak dipakai, fitnya itu kan kalau dijahitkan. Itulah kenapa kita konsisten sampai saat ini kita tidak beli afiliasi dari luar negeri. Kenapa? Karena tantangan di Indonesia itu beda. Lu kalau punya program komunikasi misalnya ya dari US atau dari Kanada, itu kan risetnya berdasarkan riset di Amerika dan di Kanada. Kalau langsung lu bawa ke sini, bisa jadi nggak terlalu pas. Karena di Indonesia itu beda orang-orangnya. Itulah kenapa kita bikin riset sendiri, kita bikin solusi sendiri, kita jahitin sendiri. Oke, itu ya. Itu konteksnya ya, biar tahu sama itu tuh yang diomongin gitu maksud gua. Iya. Jadi balik lagi ke pertanyaan gua. Setelah lu sadar MSCO ini kan kita bicara MSCO, how you exist in this industry ya di Indonesia, sadar bahwa lu akan berkompetisi dengan para perusahaan yang mungkin berafiliasi dengan luar negeri gitu ya, yang punya license produk dan segala macam. Masalahnya lu kan stick dengan custom atau tailored ya, supaya obatnya disesuaikan dengan kebutuhan kan, dosisnya dan segala macam. Kira-kira gitu ya. Nah, masalahnya adalah balik lagi, ketika lu pitching, ketika lu tender, ya kan, lu dipanggil dengan banyak perusahaan sejenis gitu kan. Ada kata kunci yang gue tangkap tadi adalah lu tetap pede walaupun lu harus bersaing dengan mereka. Jadi sales, karena yang denger juga pasti mereka pengen tahu apa sih suka duka ataupun apa sih harus dilakukan ketika lu jadi seorang sales yang hebat. Jadi gua tangkap yang pertama adalah tadi ada PD. Menurut lu gimana? Iya. Karena lu mau meyakinkan, mempengaruhi orang, nomor satu kamu harus confident dengan dirimu kan. Iya. Jadi misalnya nih contoh nih, kalau misalnya aku tanya, ketika menjawab sesuatu terus menggunakan banyak kata kira-kira, kayaknya, kalau nggak salah, sepertinya itu siapa yang mau percaya? Iya, betul, salah satunya itu, betul sekali. Nah jadi nomor satu memang harus pede dulu, dan menurutku Cak Arus ini salah satu orang yang paling pede yang pernah aku kenal. Pede atau tebal muka atau mungkin lebih pas bahasa Inggris itu muka tembok. Lebih pas tuh. Iya. Lu pernah diusir berhadapan sama siapa aja dia pede. Pernah diusir? Belum pernah. Sorry, dalam konotasi apa nih diusir? Ya artinya lu coba masuk ke sana, kemudian sorry Pak, nggak bisa karena lu walaupun sudah janji tapi mungkin pernah nggak kejadian terburuk tadi? Karena gue justru nanya itu belum dapat dari lu itu. Kalau diusir belum pernah. Cuman pada waktu kita appointment dengan salah satu perusahaan besar ya, dengan hari yang sama, waktu yang sudah ditentukan tiba-tiba 30 menit atau 1 jam sebelumnya di cancel dengan what kind of reason internally mereka ya. Tapi di situ kadang-kadang kita drifting ya, apakah dia itu playing time dengan kita atau memang dia belum yakin dengan kita punya produk gitu kan. Ya akhirnya kita rutin, tetap kita keep calling, visit dan lain-lain yang kita lakukan itu. Dan akhirnya di end
jalan projectnya. Kalau menurut lu nih, kalau kita bicara tantangan sales, selain bahwa sadar kita, ya namanya orang jualan kan, kita juga harus percaya dengan produk yang kita sampaikan. Ya. Dan kemudian ketika lu diterima masuk, lu harus menjelaskan apa yang lu punya kan gitu ya. Ya. Cara meyakinkan sekarang, bagaimana cara lu meyakinkan bahwa kita oke lu? Ya, kita bedakan. Selama ini yang gue lakukan dua hal ya. Satu, kita lihat ini company apa. BUMN kah atau swasta murni kayak Citibank Standard Chartered itu. Itu beda kita approach-nya. Kalau di BUMN umumnya ya, perusahaan-perusahaan BUMN itu kita memang mau tidak mau belajar bagaimana kita, teman-teman sales di luar ini bukan hal yang baru pastinya. Ini semua orang, teman-teman sudah tahu. Bagaimana saat kita masuk, bagaimana kita duduk, bagaimana kita menatap beliau, kemudian bagaimana kita waktu duduk di hadapan beliau face to face gitu. Iya, karena menurut gua gini, PD aja nggak cukup. Setelah PD itu, aja nggak cukup. Iya dong. Ternyata itu. Ada kemampuan apa yang pada akhirnya lu harus terus coba hingga hari ini kan lu pasti latih dan asah dong. Iya. Iya dong. Apa itu yang paling penting menurut lu apa? Seorang sales selain PD butuh apa itu? Kemampuan apa? Belajar etika. Nah, nanti aku mau tanya ke BG nih. Apakah ada metodologi yang sudah dibukukan atau seperti apa? Karena saya tidak pernah membaca itu, belum pernah baca itu. Kalau ngadepin orang yang begini tuh harus begini, kayak natural saja gitu. Otomatis orang-orang generasi X ya, itu lebih suka dihargain, suka lebih didengar gitu. Ya, gua balik lagi ke pertanyaan gua. Ketika lu pede aja kan nggak cukup. Belum cukup. Kemudian lu juga sampaikan etika. Iya. Butuh ada etika. Betul. Iya dong, lu nggak boleh ngaco di dalam ketika lu jualan. Tapi selain itu kira-kira apa nih? Satu hal yang penting adalah kita paham betul dengan kita punya produk. Product knowledge Harus berarti itu, kan? wajib itu. Oke. Wajib itu. Dua hal itu saya pikir. Ketika lu menghadapi penolakan, pastinya Lu pertanyaan kok penolakan mulu dari tadi? enggak, karena gini, kalau dalam hidup itu, Oke. kalau menurut gue cuma ada dua. Ya, Lu ya. menyampaikan sesuatu hal, ada dua potensinya, Betul. diterima atau ditolak. Yes. Kalau diterima kan gue nggak perlu cerita, nggak perlu nanya, Oke. karena kan itu kabar bahagia. Tapi ketika ditolak, apa Yes. yang lu lakukan? Apakah lu berhenti? Apakah lu udah deh gue nyerah? Ya. Iya dong, karena kan kita kalau kaitin sama topik yang kemarin kita bahas tuh, yo, Ya. emosi, Ya. IQ ya. Ya. Boleh jadi misalnya seorang sales tuh punya IQ tinggi, tapi ketika emotionally-nya dia ngaco gitu kira-kira. Nyambung selesai. Kelar men, Selesai. sehebat apapun lu, setinggi apapun IQ lu, sehebat apapun produk lu gitu maksud gua. Lu nggak bisa men, bener nggak ya? Yeah. So what do you think about that? No, back to your question tadi. Aku mau jelasin kira-kira apa sih kan gitu nih. Ya. Itu nightmare buat tim teman-teman sales itu. Karena apa? Proses sebelum itu diumumkan kan panjang tuh. Apa yang diumumkan? You are the win. You are the winner. You are the winner. Anda belum dapat kesempatan nih. Nah, pada waktu pengumuman itu nightmare sekali karena di saat mendapatkan kontak itu luar biasa struggle. Bagaimana dia meyakinkan itu struggle lagi. Bagaimana kita meyakinkan waktu presentasi di BOD dan lain-lain itu tahapannya lama bos. Lama itu. Dan itu hanya sehari itu langsung selesai. Nah teman-teman pasti ada strateginya. Tidak boleh semangat itu putus. Ya, artinya kan lu nggak nyerah. Nggak nyerah. Ya, kan lu tadi 50-50. Iya. Ditolak. Kalau gua nggak mau nanya yang sukses, udahlah itu. Gua tanya itu ketika lu ditolak, Iya. selain lu pede, lu punya ya ada etika dalam berbisnis itu kan. Yes. Ketika lu ditolak pasti lu punya sesuatu yang lain dong. Lu Iya. nggak mudah nyerah, ya dong. Iya. Bukankah itu yang harus dimiliki kan? Ya. Sekarang masalahnya gini yo, kaitannya dengan yang gue bilang tadi. Kalau kita bicara tentang kualitas orang sales itu kan pastinya dong nggak boleh apa namanya istilahnya apa tuh yo, resilience atau resilience ya betul ya. Resilience. Ya, so itu Ulet, gimana? ulet. Ulet. Nggak Pantang nyerah. nggak gampang nyerah. Ah. Sama. Ada istilah khusus yang aku mau bawa di diskusi kita ya, kaitannya dengan pengalamannya Cak Rus tadi itu. Yang moga-moga ini bisa
menambah pemahaman lebih dalam tentang salah satu faktor ya dalam berhasil. Namanya adversity quotient. Another quotient. Kemarin Ada kita IQ. bahas intellectual quotient sama emotional quotient atau emotional intelligence. Meskipun juga ada beberapa teman tanya didalami lagi dan EQ. Boleh nanti insya Allah kita. Oke. Tapi Sekarang EQ berarti. ya karena kita sama Cak Rus dan pengalaman Cak Rus nih kalau aku lihat adalah tadi dibilang 50% ya penolakan. Mungkin kalau di awal-awal saat kita memulai ini, ketika orang nggak ada yang kenal sama kita, bisa jadi mungkin bukan 50% bro, 90%. 90. Karena nggak ada orang kenal kita. Siapa lu? Terus Bagio, siapa yang kenal Bagio? Wong masuk YouTube gara-gara pandemik aja nih kita masuk ke dunia YouTube. Selama ini kita going underground, nggak masuk media, menghindari media, karena maunya tawadhu begitu ceritanya itu. Tapi karena memang tantangannya beda, kita harus stay relevan ya. Nah, ini kita masuk ke dunia maya juga. Jadi kalau di awal apa yang dialami Charles mungkin 90%, maybe 95% ya. Dan bagiku tidak semua orang bisa bertahan itu. Banyak yang nyerah sudah. Kan suka begini nih orang Indonesia, sebagian kita ya termasuk gua kali. Suka 3 kali gua udah nyoba gagal, nggak paten. Gua akan cari tempat lain. Emang doang. Iya. Masih banyak yang lain kan gitu. Iya. Dan aku pikir dia ini nggak di situ. Dia itu ditolak berkali-kali ya, terus saja itu. Jadi ngebor terus saja. Ini yang kita sebut adversity quotient. Artinya the quality of sales Ya. membutuhkan yang namanya adalah adversity quotient. Adversity quotient. So, lu boleh share dong. Apa itu adversity quotient? Adversity itu artinya kesulitan. Quotient itu kan ukurannya. Jadi, adversity quotient itu adalah seberapa kamu tahan terhadap kesulitan yang ada dan bisa mengalahkan itu, bertahan dan mengalahkan. Semakin tinggi adversity quotient-mu itu, kamu tuh orang yang prigel. Boy itu bahasa Indonesia nya apa? Prigel itu. Kalau prigel itu kalau Jawa terengginas ya kali ya. Ya, pantang menyerah. Gitu. Orang yang adversity quotient-nya rendah, kena masalah sekali langsung baper terus diam, terus nyerah. Nah, menurutku di sales itu adalah salah satu bidang pekerjaan yang sangat sekali kelihatan seseorang yang punya adversity quotient rendah itu tidak bisa kerja di sales, nggak akan bisa sukses. Boleh lo lebih detail bicara tentang adversity quotient? Ya, adversity quotient sekali lagi itu adalah seberapa kita tahan terhadap kesulitan dan seberapa kita survive dan memenangkan pertandingan. Nah, nanti detail, tapi aku detailnya singkat saja ya, biar teman-teman kita lebih banyak akan dengerin kisahnya Cak Rus ini. Jadi aku kasih sedikit saja. Adversity quotient itu teman-teman dibagi empat. Disebut core, C-O-R-E. Seseorang disebut punya adversity quotient itu 1, C ini kontrol. Kendali. Artinya begini, begitu ada kesulitan, kan ada orang tuh, begitu ada kesulitan terus bilangnya begini, gue bisa apa? Siapalah gue? Kita ini siapa? Lalu, dan itu menjadi justifikasi untuk nyerah. Orang yang punya C yang tinggi itu begitu ada kesulitan, yang ada di kepala gini, pasti ada jalan nih, pasti ada cara nih yang bisa gue tempuh nih. Pasti ada orang yang bisa nyambungin gue ke sana. Misalnya gue tanya sama Cak Rus bilang gini, Cak Rus, lu cari kontak, misalnya gue sebut ya, misalnya ke Bank Indonesia. Di awal kita di perusahaan kecil, boy. Siapa yang tahu kita? Siapa yang tahu Bagio? Nggak ada. Tapi begitu bilang, lu cari channel masuk ke BI. Mungkin dia ditolak berkali-kali karena nggak dapat channel. Tapi C, orang yang punya C tinggi itu, di kepala dia itu pasti ada cara nih. Pasti istilahnya gue, kayak kau itu berada di dalam terowongan yang gelap, itu apakah kau akan bertahan hidup atau cepat mati itu? Salah satunya adalah ketika di kepalamu percaya bahwa di sana pasti ada ujung, di mana aku bisa keluar, itu kan membuatmu jadi semangat untuk bergerak. Tapi begitu di kepalamu sudah begini, kayaknya terowongannya buntu, nggak bisa kemana-mana nih. Dead end. Akhirnya apa? Survival moodmu turun. Imun tubuhmu jadi merendah, habis kau akhirnya selesai. C. Itu C dulu lah satu-satu lah. Biar gua nggak terlalu banyak ini. Jadi C dulu ya. Lanjutannya kita lanjutin dari cerita dia aja kali. Nanti gua jadi kayak training kan kurang asik tuh. Karena kalau training biar diundang aja dibayar gitu loh maksud gua. Kan begitu gitu Jul. Ya teman-temannya begitu. Ini
Bukan short selling tapi hard selling. Maksud gue biar Oke. ya sesi kita bikin lucu-lucuan tapi insya Allah. Nah teman-teman yang mau baca bukunya Adversity Quotient itu Lu googling aja sendiri lah ya. Ya googling aja lah. Gua bantu sedikit-sedikit gitu Iya, kira-kira. jadi dibuka sedikit saja, lo ntar cari sendiri kalau nggak ngerti. Nanti gue cerita lanjutannya CORE-nya ya. Ya, Tapi sementara biar nyambung diskusinya nih. Iya, paham betul bahwa perasaan seorang sales ketika ditolak, ya kan? Karena buat gue juga kayaknya kalau gue jadi elu kayaknya juga nggak gampang untuk menjual sesuatu, ya kan? IQ satu hal, EQ kemarin udah dibahas. Sekarang muncul lagi adversity quotients tuh. Ketika lu menghadapi tantangan yang tadi kita bahas bahwa di depan itu kayaknya nggak akan, kayaknya gue nggak bisa tembus karena lu sebut BI ya. Misalnya. Bisa. Tapi kan masih banyak yang lainnya yang mungkin juga lu pernah hadapi itu. Kira-kira di level apa yang lu pernah merasakan betapa sulitnya itu jualan? Kira-kira apa? Yang jelas pada waktu itu levelnya belum ada Android ya. Pada waktu itu mulai 2010 kalau nggak salah kita mulai gabung dulu tuh. Itu masih yellow page dan buku tebal kuning itu. Itu sebagai bahan lu nyari klien berarti? Yes. Nah pada waktu itu tahu kan arisan tuh? Arisan tuh istilahnya begitu. Tidak boleh milih dong klien dan you ambil aja gitu. Kebetulan gue kedapatan perusahaan-perusahaan yang besar dan gue nggak ngerti itu siapa. Gue harus bagaimana kagak ngerti. Oh, lu bagi-bagi industri maksudnya? Iya. Kalau dulu kan di cluster nih. Jadi sales itu kan kita bagi ya, ini bagian BUMN, segmennya, ya misalnya banking, ini Itu dibagi-bagi. Dan gue kebagian lu apes. sebut nggak apa nih ya? Nggak usah lah, Nggak usah ya. Pokoknya lu bagian BUMN yang besar-besar dan perusahaan-perusahaan asing, banking atau company oil. Kok dilalah saya ngambil tuh itu semua. Oke. Dan aku berdasarkan yellow page dulu. Nah itu yang luar biasa struggle-nya di situ. Ya you know lah, itu nightmare betul. Buat tiket only bed gitu. Mau bertahan di Jakarta tuh pulang balik ke kampung gitu. Lu kenapa udah tahu susah kayak begitu lu masih stay? Kan nggak gampang. Nah ini yang menarik adalah yang menguatkan gua satu partner, yang kedua adalah trigger gue yang berubah lebih baik. Yang pertama partner adalah I believe this my partner, dan aku yang kedua yang mendorong I want to change more better sebelumnya. Itu yang bikin dorongan kuat. Tapi jujur gue mau balik 6 bulan bro. Jadi awal gue mau balik nih, nggak kuat gue di Jakarta gitu. Nggak kuat, gitu. Nggak kuatnya apa? You know, imagine ya, ke Jakarta gue pertama kali ini 2010 melihat utuh nih. Kemudian temen nggak ada, apalagi kerabat yang bisa untuk berdiskusi mengenai bisnis seperti ini nggak ada. Dan aku hanya berdasarkan yellow page dan koordinasi dengan Bagio dan tim yang lain. Oke. Nah kalau kita kaitkan dengan ini situasi kan terus bergerak, artinya kan MSCO udah berapa tahun total? 5 tahun. Kita 2014 kan? Berarti sekarang kan 2007. 7 tahun ya, 7 tahun. Pertanyaan gue sekarang, semakin gampang atau semakin susah nih sekarang? Semakin gampang atau semakin susah, ada dua hal yang ingin aku sampaikan. Semakin gampang kalau belum ada COVID. Karena apa? Batu bata itu udah mulai terapi gitu. Nanti waktu karena Maret kemarin COVID, ada perubahan yang luar biasa di situ. Yang kita lakukan kemarin tidak bisa kita lakukan sekarang. Change, berubah total. Metode jualannya. Metode jualannya maksud saya. Metode delivery kita betul, pasti berubah ya. Karena sekali. Dan itu menimpa semua kan ya. Semua kita. Semua. Ya. Tapi ya itulah, kita harus segera beradaptasi. Ada hal yang di luar yang lu bilang tadi, di luar tadi kebiasaan sebelum COVID dan setelah COVID yang lu alami itu sekarang, bagaimana respon daripada pasar tuh melihat kenyataan bahwa ya gua nggak tahu ya, so far yang gua tahu itu kan banyak perusahaan mereka kan menghentikan atau mungkin menunda pause
atau pause, ya kan? We don't know. Pause. Kita nggak pernah tahu reasonnya apa. Apakah mungkin? Jadi kalau tape recorder itu ada stop kan ada pause. Ya. Ada play. Ada play. Nah, kemarin itu seingatku, terutama di 3 bulan pertama, April, Mei, Juni itu pause. Melihat bentuk. Benar nggak pelatihan itu bisa dilakukan secara online? Jadi mereka Aku mau nambahin, ada blessing di saat ada COVID. Ternyata perusahaan-perusahaan multinasional itu ada yang sudah terbiasa menggunakan Zoom. Sebelum COVID bahkan kan? Ternyata sebelum COVID itu kita malah baru tahu tuh budaya mereka itu kan antar region countries itu kan koordinasi terus tuh. Amerika, Meksiko, Eropa dan lain-lain tuh ada aktivitas yang menggunakan sistem itu. Yeah. Nah pada waktu Maret itu boom, blessing sekali kita tertolong. Salah satu perusahaan yang aku nggak sebutin namanya, perusahaan besar, dan mereka malah menawarkan, bro, kalau di tempatmu sistem online bisa nggak ya? Wow, itu pertanyaan gua waktu itu bisa apa enggak? Di awal-awal itu apa yang itu masalahnya lu secara structure, infrastruktur sudah siap apa belum ketika itu? Itu UFO buat kita awalnya. Nggak jelas. Nggak tahu gimana caranya. Akhirnya kita melibatkan teman-teman yang milenial ya, tim-tim yang baru yang milenial tuh malam ini kerjakan online, pikir sendiri, jalan. Dan baru bagaimana ngajar secara virtual tuh baru kita. Nah, karena kan gue lihat gini ya sebetulnya. Struggle memang. Semua bukan di Indonesia aja gue pikir, semua di banyak negara ya kena COVID kan di semua tempat. Jadi kita bicara sales, kita bicara industri training and consulting, kemudian di masa pandemik ya kan ada new normal berarti. New normal. Ada new normal yang kita harus mulai beradaptasi dengan kondisi itu kan. So far apa yang mungkin lu bisa deskripsikan sebetulnya bisnis di dunia consulting dengan pandemic situation, bro? Sambung ke yang tadi itu, jadi kan semua organisasi ya, mungkin tidak semua ya, tapi sebagian besar, karena there are always two sides of the coin ya. Di diskusi sebelumnya aku cerita itu kan, ketika ada satu peristiwa itu selalu ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Nah dalam peristiwa COVID ini, for sure kita lihat banyak yang dirugikan ya, tapi pasti ada yang diuntungkan. Nah, industri kayak kita training consulting itu termasuk yang pertama itu masalahnya. Bukan yang diuntungkan di awal, tapi yang dirugikan. Karena kita semua industri itu sudah terbiasa dengan pelatihan, ketemu langsung segala macam ya, so on so forth. Nah, singkat cerita, jadi apa yang dialami teman-teman di sales sama Cak Arus tadi itu di level organisasi pun sama ya. Jadi yang kita lakukan sama, terutama di 3 bulan pertama. Jadi kita menghadapi kesulitan besar karena organisasi itu bagaimana kan perlu darah ya. Darah itu kan cash flow. Kalau katanya Jack Welch itu, kalau Jack Welch waktu ditanya organisasi profit oriented itu apa fokusnya? Dia bilang segitiga itu. Nomor 1 cash flow. Cash flow nomor 1. Bukan revenue ya. Bukan penjualan, bukan duit, tapi cash flow. Jadi duit yang betul-betul masuk, muter itu darah itu. Baru kemudian bicara customer, baru bicara employee. Nah sama yang kita rasakan begitu sama, Pak. Jadi di awal itu C ya, tadi itu core ya, adversity quotient pertama control. Kita semua berpikir pasti ada cara nih kita bisa survive and win the situation. So mindsetnya semua teman-teman kita kumpulkan, madu kita pasti ada cara. C. Baru yang kedua O, ownership namanya. Ownership itu artinya you really do something about it. Jadi bukan hanya saya yakin pasti bisa, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Itu kan apa kayak pungguk perindukan bulan jadinya. Ini adik-adik milenial paham nggak sih peribahasa gitu? Pungguk perindukan bulan tuh. Jadi kau berharap sesuatu but you do nothing. Nah jadi yang kita lakukan setelah C kan control, you believe you can do something about it. Baru ke O, ownership apa? You really do something. Apa yang kita lakukan? Segera bergerak cepat. Salah satunya ini, podcast ini, Van. Kenapa? Aku termasuk generasi yang punya mindset tidak terlalu suka layar media, begitu. Gara-gara ini, so we really have to do something. Salah satunya kita bikin MSCO channel, supaya we can reach our friends, bahwasanya ilmu itu salah satunya bisa didengarkan dengan cara santai melalui podcast ini.
Dan for sure ini adalah salah satu cara untuk membuat kita dikenal ya. Jadi itu yang kita sebut ownership. Selain secara cepat kita membenahi infrastruktur, teman-teman belajar bagaimana menggunakan digital solution segala macam kita. Jadi itu jadi C-nya kita lakukan, mindset kita benahi. Yang kedua O-nya, we do something about it. Ownership itu bukan berarti lu responsible to what you do. Ownership ini bukan definisi persi as per kamus, bukan. Tapi kata ownership ini definisi dan pemahaman ala adversity quotient. Oke. Jadi bukan per se seperti yang ada di kamus ya. Artinya gini, kalau gue simpulkan C itu kan control. Your mindset. Iya, berarti kan di situ kalau gue bilang ada optimism seperti itu kan? Ya, betul ya? Ya. You believe in something that there is a solution out of this adversity. Iya, jadi behaviors-nya itu adalah dia pantang menyerah, core itu. Yang pertama. Bukan behavior belum, mindsetnya. Oh, mindset, berarti masih mindset. Setelah mindset kan ada orang berhenti di mindset doang. Ya, Gue yakin gue bisa, tapi nggak ngapa-ngapain. Maka itu berharap durian runtuh. Iya, berarti itu represent di O-nya berarti tadi. Di ownership-nya itu setelah yakin gue pasti ada jalan keluar, and you really do something about it. Right. Kau lakukan itu. So O means you walk the talk. You walk. Not exclusively the talk, but you walk what you think is in your head gitu. Lu mungkin nggak ngomong kan, tapi di kepala gue yakin gue bisa ini. Tapi lu lakukan sesuatu. Nggak cuman you act on it. Ya, you act on it. Bukan cuman lu diam, gue yakin pasti akan berubah. Pasti ada sesuatu. Tapi lu diam. Tapi harus dimulai dengan optimis dulu kan tadi. Nah, mulai dari C dulu. C dulu tadi. Tidak bisa langsung ke O. Jadi mau lakukan sesuatu tapi nggak mulai dari optimis dulu. Aku kasih contoh ya. Begitu lu terjebak dalam terowongan yang gelap, nomor satu kan gini, pasti ada jalan keluar dari sini. Lu punya keyakinan itu pasti ada jalan keluar. Karena lu yakin ada jalan keluar, and then you move kan. Right. Pasti lu akan karena ada keyakinan di situ. Karena gini kalau gue lihat, gue sorry agak beda pendapat. Sekali-kali nggak apa-apa ya. Iya dong. Harus dong. Kalau nggak setuju, ribut sama lu. Jadi gini, ketika lu ngelihat terowongan, namanya juga terowongan bro. Ujungnya kan kalau gelap berarti nggak ada kehidupan. Maksud gua nggak ada cahaya. When you see the light in front of you, there are two potential light coming on. Bisa jadi yang pertama adalah itu ada jalan keluar, atau yang kedua bro, kereta mau nabrak lu. Ya. What do you think about that? Ya. Atau yang ketiga, fata morgana. Can do. It's all halusinasi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena lu galau kan. Mulai ini kan. Itulah kenapa dan lain-lain. Pengetahuan itu sangat menentukan mindset. Jadi begitu lu terjebak dalam satu, kenapa kamu punya mindset? Pasti ada jalan keluar. Karena didasari oleh pengetahuan bahwa semua terowongan misalnya itu pasti ada celah udaranya, pasti ada. Kalau lu sama sekali buta, ilmunya terbatas, akhirnya mudah menyerah. Jadi kenapa? Gue setuju. Kenapa kita bisa? Kenapa lu kok pede ya dalam situasi seperti ini? Karena memang gue tahu, gue baca literatur, pernah mengalami, pernah dengar orang bicara, pernah dengar diskusi bahwa di segala situasi itu ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Itulah kenapa kita Iqra itu jadi nomor satu itu. Jadi basic fondasi pemahamannya adalah memang kita harus banyak baca, banyak tahu hal, sehingga pasti ada jalan keluarnya. Jadi bukan ngaco ya. Jadi susah kita ngajak orang berpikir positif kalau dia itu seperti katak dalam tempurung gitu. Ya, artinya gini menurut gua ya. Jadi optimis itu atau kontrol itu sesuatu yang lu punya di kepala karena lu punya dasar, itu maksud gua. Iya, not blind optimism. Itu maksud gua. Iya, bukan sekedar gue yakin. Iya, gue yakin. Tapi karena gue mengetahui sesuatu yang didasari oleh pembelajaran sebelumnya, entah dari bacaan, dari apa yang didengar, dari pemahaman yang lain. Jadi bukan pokoknya saya yakin. Lu kayak siapa pokoknya? Ya, artinya sales, balik lagi ke sales kan, karena lu kan di sales. Industri, competition, kemudian pandemik gitu kan, tapi ya lu kan tetap harus survive. Tadi kata kuncinya ada cash flow. Maka lu punya keyakinan, lu control, kemudian not only in your head tapi you do it with your hands. Yes. You do something about it. Yes. Yeah, you do something. Excellent. You own. You act on it. You act on it, gitu kan. Cukup nggak bro?
Enggak dong. Tadi Cak Ros tadi bilang kan, di awal 50% gagal. Mungkin di awal aku bilang 90% gagal. Nanti sebetulnya harus ada kejelasan nih, fase-fasenya ini karena apakah fase awal, menengah atau sekarang gitu. Mungkin kalau sekarang sudah Kalau sekarang dibalik, mungkin- udah dibalik lah. Insyaallah 90% sukses lah. Amin. Alhamdulillah. Karena gini kan Amin. kalau gue lupa siapa yang ngarang itu. Jadi ada teori tentang marketing myopia. Gue ngerinya itu adalah industri, sorry to say ya. Emang industri training consulting mau, Sunset. I don't know. You said that. Aku mau jawab sedikit, mungkin nanti dielaborasi sama Enggak, kita kan diskusi nih. Iya, Karena dia semua sama- semua produk juga pasti ada fase lahir, kemudian dia grow, ada decline dan gini, ada blessing nanti endingnya. Pernah ngobrol sama Mbak Gio nih, berdua gitu ya. Ini lama-lama kita nggak akan kemana-mana lagi karena apa? Contoh ya, sebelum ada COVID pun virtual itu sudah berjalan, bro. Kemudian kalau saya Ya, udah ngomong tadi. ya dengan kondisi COVID ini apalagi. Contoh di teman-teman gua ada yang Nasrani ke gereja sekarang nggak, pendeta dari rumahnya, jamaah dari rumah pakai virtual. Kemudian apalagi di salah satu industri itu sudah berjalan. Cuman yang bikin kita blessing adalah manusia itu kan punya fitrah ya. Fitrah itu ada bahwa kita itu tidak bisa lepas dari silaturahim face to face begitu. Itu yang tidak akan lepas, tidak akan selesai. Pasti akan muncul itu lagi. Era ini boleh lah. Tapi at the end orang akan kangen ketemu dengan orang, ngobrol. Pastinya setelah COVID ya. Mark Zuckerberg kalau nggak salah pernah nyesel nih gua nyetain Facebook ya. Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat gitu. Tapi at the end gue percaya pribadi ini ya bahwa manusia punya fitrah ada silaturahim. At the end suatu saat akan kangen tuh ketemu orang. Jadi balik lagi. Iya. Nggak, artinya gini, gua tadi kita bicara industri persaingan di dunia consulting, kemudian dihajar lagi sama COVID. Udah gitu, tadi yang gue bilang, pertanyaan gua yang lu harus juga, mungkin lu sebagai owners daripada MS School Learning Partner. Apakah industri ini sunset? Apakah industri ini sunset itu maksudnya? And then if it is sunset, Ya. how you cope this situation? Ya. Karena gue bilang tadi, marketing myopia, bahwa kita nggak pernah tahu, kan ada banyak juga perusahaan yang hari ini gagal, karena apa? Karena mereka rabun jauh, dia nggak bisa ngelihat sebetulnya orang di depan itu butuhnya apa, kemudian apa ketakutan mereka, apa yang mereka inginkan dan segala macam. Mereka gagal ngeliat itu. So this industry, what do you think? Otak kita itu seperti perut kita itu. Untuk bisa hidup, perut kita itu harus diisi dengan makan. Maka industri yang tentang makanan, untuk makan, itu tidak akan mati sampai kiamat. Begitu juga industri tentang otak, karena otak itu perlu makan. Industri tentang ini, industri yang menyangkut ini tidak akan pernah mati. Yang harus kita perhatikan adalah cara delivery-nya, metodologinya. Tapi industri ini tidak akan pernah sunset ya. Seperti orang perlu makan, itu nggak ada. Oh sunset sudah nggak ada lagi orang butuh makan. Nggak ada, orang butuh makan. Tinggal kalau dulu butuh makan itu aku datang, aku bayar dulu, misalnya baru aku makan. Habis itu berubah, aku makan dulu, baru bayar. Habis itu berubah, aku bisa dari rumah, dia yang datang. Itu masalah metodologi. Bagus, artinya lu menjalankan C. Iya, Iya dong. Nah, sama seperti industri kita itu. Kalau dulu kita itu datang ke teman-teman di industri, kita pelatihan. Sekarang berbeda. Kita pakai ini. Mungkin ke depan akan berbeda, lebih menggunakan audio video seperti ini dan lain sebagainya. So that's why using Zoom itu adalah your ownership. Ya, itu jadi CO ya. Yeah, next. C. Aku selesaikan nih, takutnya udah berapa menit kita? Belum. Nggak apa-apa, tanggung RE cepetan. Ini kepancing nih. Ya, nggak Terus- tahu lama-lama Karena- tuh. Karena gini, IQ kemarin udah kita bahas, Iya. itu udah dibahas. Hah? Setengah jam ada? 38. Wih, itu 38 menit. Nggak apa-apa, 5 menit lagi. Ya. Sales, PD nggak cukup. Lu tetap harus punya sopan santun. Etika dong pasti. Tapi juga lu kan punya kegagalan dengan penolakan segala macam. Kalau Many lu nggak punya ways. tadi lu bilang yo EQ, Ya. di mana lu nggak control, you don't Yes. you don't take ownership. And then Exactly. what Sekarang kita CORE ya. Ya. Jadi control, ownership, R, terakhir E ya. R-nya itu reach. Reach. Reach itu bahasa awamnya adalah aku nyebut ketika orang gagal itu kan pasti sedih ya.
Siapa sih yang nggak sedih? Bohong kalau lu bilang gue gagal dan gue bahagia dengan kegagalan. Nggak ada. Gue ditolak, gue bahagia. Nggak ada. Itu something wrong with your brain. Nggak bisa maybe. tidur itu, Bre. Normally orang Gue ditolak Nggak berkali-kali. bisa tidur itu. Normally orang ya gagal ya sedih. Nah, bedanya adalah orang yang punya adversity tinggi itu reach itu begini. Istilah gue ya, kalau gue ngomong di depan teman-teman. Kalau rich bahasa gue itu kan begini. Ya, reach itu kan meraih ya, merengkuh, meraih. Tapi kalau di adversity question, reach itu adalah seberapa kegagalanmu di satu bidang itu akan mempengaruhi yang lain. Aku nyebutnya baper horizontal. Baper horizontal. Baper Baper Indonesia. terbawa perasaan. Oke. Misalnya begini nih ya, misalnya gini nih. Aku hari ini harus ketemu dengan katakanlah berapa orang kita? 6 orang. Lu sama semua 6 orang. Kebetulan lu satu tim sama mereka. Gara-gara gue ketemu sama lu dan gue merasa tersinggung dengan omonganmu tadi pagi, akhirnya gue jadi malas ketemu yang lain. Jadi satu peristiwa yang membuatku tidak nyaman, kegagalanku dalam berkomunikasi efektif dengan dirimu, terbawa ke samping. Kan suka ada begitu tuh. Tidak sakit hati dengan satu orang, satu sekelompok kau musuhi. Bahkan lebih gila itu begini nih, satu negara kau musuhi. Masya Allah. Gue pernah mengalami misalnya ya, dikecewakan oleh seseorang, misalnya lu punya cewek dengan cewekmu, kebetulan orang Rusia misalnya, atau orang, let's say, orang Amerika begitu. Gara-gara lu sakit hati dengan satu orang warga Amerika, karena kau pernah diputus, satu Amerika kau benci. Apa, jelek banget tuh, your reach itu rendah sekali. You cannot localize. Tidak bisa melokalisir sesuatu. Jadi harusnya masalahku ya sama dia selesai dong. Kenapa harus yang lain? Terus kalau hubungan dengan siapa? Dalam pekerjaan sama. Contoh. Misalnya lu mau ada meeting dengan satu orang, dengan 5 orang hari ini, dengan 3 orang atau 4 orang. Meeting pertama gagal. Jangan sampai meeting kedua kebawa energi negatif. Harus selesai. Ngomongmu jadi belepotan, jadi semangatmu runtuh. Jadi kalau istilah gue itu mau lokalisir. Ini gampang kalau diomongin. Tapi Susah sekali. Jadi susah sekali. Ini aku nyebutnya baper horizontal. Samping, ya? Terakhir. Jadi orang punya adversity quotient tinggi itu, kalau dia punya kesulitan, punya masalah terhadap sesuatu, dia tidak merembet ke yang lain. Jadi kalau ada 8 pekerjaan yang aku harus selesaikan dalam sehari, yang bermasalah di pekerjaan nomor 2, pekerjaan nomor 1, 3 sampai 8. Nothing to do with that. I'm still at the very highest optimism and energy. Itu orang hebat, adversity-nya tinggi itu. Terakhir ya. Itu R, rich tadi ya. Iya, terakhir endure. Endure itu kan bertahan artinya. Endure itu apa ya bahasa Indonesia endure? Kalau di balapan itu kan ada enduro, Ya. jadi trek jarak jauh. Kalau endurance kan daya tahan artinya. Iya, ada enduro, ada Bertahan. endurance dan endurance. Ya. Endure itu kalau aku bahasa awamnya biar kita lebih gampang itu aku nyebutnya baper vertikal. Tadi horizontal. Horizontal itu Ini Sekarang horizontal, vertikal. ini vertikal. Misalnya gini. vertikal ke atas. Vertikal. Dalam artian kau tahan kejengkelanmu itu terhadap satu kegagalan lama, nggak sembuh-sembuh. Misalnya kita berberapa nih, berenam. Gue lagi ada masalah sama Cak Rus itu. Masalahku sama dia, kejengkelanku sama dia, aku tahan terus sampai lama gitu. Jadi dendam itu, jengkel, marah atau dendam itu kau tahan terus. Itu orang yang punya endure rendah itu. Akhirnya kenapa? Ya bagaimana hidupmu bisa positif kalau begitu? Maksud lu dendam? Kind of that negative feeling. Aku nyebutnya kalau orang Inggris bilang let bygone be bygone, bukan merek ya. Iya. Let bygone be bygone artinya yang sudah sudah. Selesai gitu. Kalau dalam konteks sederhana kita nyebutnya misalnya menyangkut orang ya. Alright, I'll forgive you and I forget about that. Jadi aku memaafkanmu dan sudah lupa tentang itu. Jadi orang hebat tuh kira-kira begini nih. Misalnya RT dia Carus nih, misalnya ada orang Carus, gue mau minta maaf kesalahan gue nih. Terus dia bilang kapan? Itu yang seminggu yang lalu, gue udah lupa men, kan udah selesai, udahlah. Berarti E-nya tinggi. Nah E yang rendah itu kebalik. Dia datang ke temennya itu, terus bilang begini, kamu nggak minta maaf sama aku? Minta maaf apa? Kamu kan salah. Kapan? Malah nyamperin dia. Iya malah nyamperin. Kapan aku salah dia tuh? Gue udah lupa. Coba diingat kapan? Dulu waktu SMP kelas 2 loh. Coba sampai sekarang. Jadi itu kesimpulannya ya.
Oke. Jadi adversity quotient itu aku ulangnya, jadi adalah kemampuan daya tahanmu ketika menghadapi suatu kesulitan. Gini, kalau gue punya definisi beda barusan, gue Ya. coba bayangin. Jadi adversity quotient itu adalah kata kunci cuma satu menurut gue, pantang menyerah dalam pikiran, Ya. pantang menyerah dalam tindakan, dan pantang menyerah dalam menjalin hubungan, walaupun lu pernah dikecewakan. Ya. Can do? Oke, that's your Paham lah. proposition, Iya. bisa. Jadi artinya adalah apa ini? Ini kalau bahasanya di Pak Chopra itu the law of detachment. Lu detach. Jadi makanya lu semakin lu terikat pada sesuatu. Kalau sesuatu terlepas, sakitnya itu setengah mati. Tapi kalau kau tidak terikat, detached, jadi kayaknya ini harus masuk ke filsafat. Itu nanti SQ kali. Kapan lagi? Kita bicara SQ, kawan-kawan teman-temannya. Nyambung di Bismillah, SQ. moga-moga kita bisa ada umur, ada waktu kita bicara tentang spiritual SQ. equation. Oke, bro. Ya. Thank you. Guys, jadi tadi ngomong-ngomong tentang entah apapun itu ya, kalau menurut gue sih intinya begini. Kan ada yang bilang bahwa setiap itu adalah sales ya. Ya, ya. So every one of us is a Ya. sales. Ya apapun itu. Kadang kan kita menjual diri kita. Apalagi sekarang lu jual, lu sebetulnya kita sosial media kan branding yourself, right? At the end supaya lu punya quality kelihatan sama orang kan gitu kira-kira. Yes. Nah masalahnya adalah produk yang MSCO punya seberapa berkualitas, walaupun di luar sana juga setiap orang pasti klaim bahwa punya gue lebih berkualitas. Pasti. Sales harus siap ditolak, ya kan? Kalau diterima berarti itu adalah rezeki lah gitu ya kira-kira. Blessing. Tapi ketika lu ditolak, lu nggak boleh pantang menyerah. Makanya Bagio tadi Lu nggak boleh nyerah. nggak boleh, lu nggak boleh nyerah. Lu harus pantang menyerah. Lu harus pantang menyerah, ya kan? Nah makanya Bagio bilang bahwa IQ aja nggak cukup kita kaitkan sama yang kemarin. Ya. No, not enough. Bahwasanya emosi menaikkan semangat, menurunkan semangat lu, mood lu jadi jelek. Ternyata ada another kecerdasan, namanya adalah adversity quotients. Yes. Di depan ada tembok, apakah gue perlu loncat? Apabila perlu gue jebol, ya kan? Jangan-jangan gue harus muter agak jauh dikit ujungnya kita bisa ketemu. Ada 4 berarti tadi. Adversity quotient bicara tentang your quality untuk mempunyai 4. Yang pertama adalah your control, your ownership, your reach, and endure. then your endure. Selebihnya teman-teman baca sendiri. Kira-kira gitu. Dari gue itu aja. Terima kasih Thank you, Bre. Thank you. Cak RP. Siap. Gio, Thank you very thank you much. banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.